keluhan orang tua itu sebagai bentuk kepedulian mereka. Artinya mereka masih perhatian dengan pendidikan anaknya. Betul. Maka ada yang ngomong, yang mending mangkat sekolah baik daripada gue, kan gitu. Artinya bahwa pentingnya pendidikan atau sekolah secara normal, masuk ke sekolah, belajar di dalam kelas dan lain sebagainya, itu masih tetap menjadi sangat penting. Karena Oke, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial di podcast Kita Bahas bersama Mas apa Pak ya? Mas aja. Biar kelihatan. Ini guru-guru milenial nih ya. Yang pertama ada Najib ya dari SMA 1 Pekalongan, kemudian ada Mas Fendi Harjo dari SMA Islam Plus Al-Bayan. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, ya. Ya, gimana nih kabar terbaru nih pasca pandemi yang meskipun belum selesai dan ini masuk ke era new normal. New normal. Ya. Siapa dulu? Gantian. Oke. Iya, kalau pertanyaannya bagaimana kondisinya, ya kita masih tetap belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru kita alami kan seumur hidup ya. Iya. Hidup kita mungkin sepanjang sejarah Indonesia ada hal semacam ini baru terjadi, sehingga kita masih proses beradaptasi dan ya begitulah, belajar untuk melihat kondisi, belajar untuk mengatasi apa yang ada kita hadapi saat ini. Ini memang praktis selama 3 bulan lebih nggak ada kegiatan ya? Banyak malah. Justru banyak. Banyak. Tapi di luar pekerjaan utama itu malah. Jualan masker ya kamu. Apa nih kegiatan dalam tanda kutip untuk pelajaran sendiri gimana? Jadi kalau di kami di dunia pendidikan, terutama di sekolah negeri terutama, itu kita mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang saya kira tidak jauh berbeda dengan kondisi normal saat sebelumnya gitu kan. Hanya mungkin dalam bentuk yang berbeda, karena bahkan beberapa guru merasa tambah banyak tugasnya. Selain untuk mengajar setiap hari lewat daring, guru juga berkewajiban untuk mengirimkan laporan secara online. Karena kita SMA ngajarnya, jadi kita ikut ke provinsi, jadi setiap hari kita laporan jurnal mengajar ke provinsi, setiap hari kita mengirim. Tetap laporan ya? Iya, tetap ada tanggung jawab laporan. Mas Pedi juga sama? Iya, sama. Tapi karena saya dari swasta, justru saya dan teman-teman yang di swasta ini gimana caranya biar menjaga mood anak-anak ya, terutama siswa itu yang selama beberapa bulan harus dalam tanda kutip di hashtag di rumah aja itu. Di rumah aja. Padahal nggak di rumah aja. Gimana kita harus bisa controlling tapi nggak bisa tatap muka, itu yang susah justru di situ. Emang ada jam-jam tertentu yang dimana mereka tetap harus dimonitor ya sama pengajar ya? Ya, karena contoh kita di sekolah negeri ya, secara umum di Jawa Tengah dan di Indonesia ini kita tetap ada jadwalnya, tapi tidak full seperti saat normal, gitu kan, saat pembelajaran secara tatap muka. Betul. Jadi kalau di pembelajaran tatap muka itu anak-anak belajar mulai jam 7 sampai jam setengah 4, ini kita mulai dari jam 8 sampai jam 2. Tetap dengan jadwal yang tidak padat seperti hari normal. Nah, itu tetap ada jadwal ngajar, kita harus masuk ke kelas dalam tanda kutip kelas online gitu. Nah, seperti itu. Untuk pelajaran normal ya, jadwal sesuai biasa gitu. Jadwal diatur oleh pihak kurikulum. Jadi nggak sama dengan pembelajaran seperti hari-hari biasa tatap muka, tapi mungkin lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Katakanlah kalau hari normal itu ada 7 pelajaran, 7 mapel, kita hanya ada 3 paling. Mereka absen nggak sih? Ya. Setiap pagi? Setiap mapel masuk, setiap ganti mapel. Oh gitu ya. Melalui aplikasi apa? Nah ini kadang beda-beda Beda-beda masing-masing. Kadang dalam satu sekolah antar guru satu dengan guru lain pun banyak cara. Ada guru yang ketika pembelajaran daring misalkan lewat grup WhatsApp. Nah, ada yang menerapkan sistem yang di situ, silakan isi daftar di bawah ini 1, 2 dan seterusnya. Ada yang mengisi absen lewat aplikasi Google Form, ada yang mengisi absen lewat banyak cara. Ada Edmodo, macam-macam lah ya, tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing seperti itu ya. Yang unik lagi ada kadang guru yang melihat absensi siswa hanya dari komen anak-anak. Jadi kalau nggak komen, dia nggak absen. Atau kalau di perkantoran sekarang trennya kalau absen foto selfie gitu ya.
Itu juga berlaku di sekolah. Berlaku ya. Atau misal guru buat status di sosial media, kemudian mereka komen gitu ya. Bisa Hadir juga, gitu. ada yang seperti itu. Oke, kalau menurut pendapat teman-teman nih, para pengajar dari SMA 1 dan juga SMA Islam Al-Bayan, apa nih pandangan teman-teman tentang konsep dari sekolah online yang sudah dijalankan beberapa pekan ini ke belakang? Senior dulu. Yang gede dulu ya. Ya kalau melihat situasi atau kondisi yang ada sekarang sih menurut saya efektif ya, karena memang adanya peraturan atau agar kita tidak ketemu atau berdekatan gitu ya, social distancing gitu. Ya menurut saya sih efektif saja sih kalau menurut saya adanya pembelajaran daring atau online itu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi juga tentang pembelajaran daring itu, karena tidak semuanya bisa dikatakan mulus atau banyak sisi positifnya, banyak beberapa hal negatif yang juga muncul dari pembelajaran daring itu ya. Misalnya mungkin efektifnya dalam arti guru atau siswa tidak tatap muka atau tidak sosial bertemu langsung, tapi bisa melalui online. Bisa melalui daring dan by phone juga nggak kadang? Ya kadang by phone juga dengan berbagai macam metode ya masing-masing guru tadi. Tapi ada sisi negatifnya yang misalkan ya yang mungkin rumahnya susah sinyal gitu ya, atau juga nggak ada kuota, yang kondisi ekonominya juga kurang memadai, misalkan nggak punya gadget. Karena kan hubungan pembelajaran online itu kan pasti kaitannya sama gadget ya. Betul. Bahkan sekarang gadget yang bisa dikatakan RAM-nya yang kecil aja untuk susah ya, lemot. Jadi kan lemot banget, harus dibela-belain orang tuanya cari pinjaman sana sini. Sedangkan dari sekolah tidak memfasilitasi itu ya? Iya, dari sekolah sendiri enggak. Iya. Meskipun mungkin untuk yang nggak mampu random. Tergantung ada beberapa sekolah yang istilahnya sampai ada yang memberikan bantuan dana kuota gitu ya, semacam. Oh ada ya? Subsidi kuota gitu. Subsidi kuota itu ada. Itu memang diperbolehkan dari aturan pemerintah ketika dalam pandemi ini sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk bantuan siswa yang kurang mampu untuk beli kuota dan sebagainya. Kalau misalnya kuotanya itu digunakan untuk YouTubean nggak boleh ya? Nah itu yang susah di situ. Kita nggak bisa kontrol ini. Pandemi ini melatih kita sebagai guru dan pihak sekolah untuk berhusnuzon dengan siswa. Berprasangka baik saja bahwa ini kuota digunakan untuk pembelajaran daring. Betul, meskipun nanti entah digunakan untuk YouTube, game, dan sebagainya, Instagram. Tapi kalau respon dari murid-murid seperti apa, Mas? Ya, ketika respon berkaitan dengan pandemi ini, memang kita perlu sadari ya, kita perlu sadari semua bahwa adanya COVID-19 ini sudah merubah tatanan sosial di masyarakat, di dunia bahkan. Betul. Termasuk di dalamnya yang berpengaruh ya dunia pendidikan. Nah, mau tidak mau tentunya dunia pendidikan baik siswa ataupun guru harus mengikuti itu gitu kan. Maka beradaptasi dengan situasi yang baru menjadi sangat penting gitu kan, baik guru maupun siswa. Nah, respon siswa ya beraneka ragam ya. Ada yang malah seneng gitu. Ada yang malah seneng pada awal-awalnya. Tapi ketika sudah 2 minggu, ini kenyataan Bang Wahyu. Setelah 2 minggu banyak anak yang japri ke saya, Pak, berangkat sekolahnya kapan? Saya sudah pingin. Oh, itu pencitraan itu. Itu nggak asli. Karena sendiri juga karena seperti itu ya. Ya mungkin karena mungkin bahwa sebenarnya ini kan bukan libur, tapi banyak anak-anak yang boring kali ya. Iya, salah menanggapi bahwa mereka tidak berangkat itu bukan berarti libur atau lepas semua dari tugas-tugas gitu. Tapi ada yang salah mengartikan itu bahwa kalau nggak berangkat sekolah berarti ya libur. Kalau libur itu udah nggak ngerjain apa-apa. Mungkin ya itu ada banyak keluhan ya berkaitan dengan online ini ya, termasuk ya kuota dan sebagainya, termasuk di dalamnya ada semakin malah banyak tugas gitu loh. Karena muridnya merasa terbebani gitu. Bentuk controlling guru salah satunya adalah lewat tugas kan seperti itu. Ketika anak diberikan tugas tidak mengumpulkan, berarti dia tidak mengikuti dengan baik kan gitu. Ya, maka itu bagian dari tuntutan kepada siswa terkait dengan pembelajaran daring ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang guru berikan. Berarti itu penilaian tetap berjalan ya Pak ya? Tetap berjalan. Ada ulangan hariannya berjalan, tugas ya berjalan, PAT pun jalan kan seperti itu. Berarti mungkin saya salah, mau dikoreksi. Kalau ada anggapan yang
yang selama ini kita dengar masa pandemi ini semuanya naik kelas, semuanya lulus. Itu gimana Pak? Ya itu bahasa kasarnya kan. Iya, iya, iya. Artinya mereka sampai berpikir bahwa ngapain saya ngumpulin tugas, toh akhirnya saya naik kelas. Nah, Iya kan? itu yang menjadi bahaya seperti itu Bang Iya, Bayu. betul. Artinya muncul pendapat-pendapat yang keliru dari teman-teman siswa gitu Bang Hmm. Billy ya. Hmm. Bahwa ngapain aku berangkat sekolah atau ngapain aku ngerjain tugas sama lalio bahasa lalio munggahan gitu. Ya lali kelawan. Itu menjadi saat ini Ah. itu menjadi bahan candaan Oh, di gitu. kalangan Iya. pendidikan gitu. Ya, bahwa angkatan 2020 lulus karena giveaway misalkan ya, lulus karena corona. Ya, lulus COVID, gitu. Lulus COVID, ya. ya. Ketika Ada orang ulangan enggak kan ada seperti itu Iya, macam-macam lah. Itu bagian dari candaan. Tapi bahwasanya tanggung jawab sebagai seorang pelajar, tanggung jawab sebagai siswa itu tetap ada di situ. Ya. Oke. Dan tanggung jawab guru juga masih sama seperti biasa ya. Masih ada penilaian, masih ada Guru juga kontrol. dinilai ya. Ya, ada Iya, kontrol. Ada yang kontrol kontrol juga ya dari kepala Contoh- sekolahnya ya. Contoh gini Bang Wanyu, di Sorry. sekolah Kalau guru dapat kuota nggak? enggak. Enggak ya. Saya kuota dapat dari istri biasanya. Bisa istri. Karena semua penghasilan diserahkan ke istri. Iya benar. Jatuhnya berapa giga Pak? Sehari 2 MB lah. Hanya bisa buat ya. Oh iya. Untung di sekolah ada wifi ya. Iya. Berarti kalau mau ngerjain tugas ke sekolah ya, BBM. Kenyataan. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Ya gitu. Jadi kembali ke yang tadi Bang Wanyu dengan controlling guru. Iya. Jadi ada yang mengatakan, oh enak ya, oh sekolah libur, gurunya orang ulang. Libur, ya. Itu pendapat yang keliru. Sekali lagi kita sampaikan itu pendapat yang keliru bahwa tanggung jawab guru baik di negeri maupun swasta tetap berjalan gitu kan. Bahkan Gitu ya. di sekolah beberapa sekolah termasuk sekolah kita itu ada grup khusus pembelajaran kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 semuanya ada gitu kan. Bahkan di situ ada di grup itu kepala sekolahnya pun masuk, kurikulumnya pun masuk. Jadi ketika ada guru yang nggak ngajar dalam arti aktif itu akan dikontrol langsung gitu ya. kelihatan gitu. Ada pertanyaan lagi seperti ini, Mas Pendi sama Mas Najib. Ketika anak ya, ini respon orang tua nih, nggak tahu kalau yang di sekolah teman-teman berdua, nggak sekolah, nggak masuk kelas, tapi tetap bayar sekolah. Itu gimana? Mungkin ada satu apa yang ingin dijelaskan? Dari negeri dulu ya. Kalau dari Oh iya, negeri swasta ya. Iya, negeri swasta. dari sekolah negeri nggak bisa berkomentar karena sekolah negeri kan sudah tidak ada SPP gitu Bang. Oh iya ya, Iya, jadi memang gratis free ya. Pemerintah provinsi sudah menggratiskan SMA Nah, negeri kan. ada yang swasta nih. Lu nih. Jadi ini yang sebenarnya yang dampak besarnya seperti itu karena kan pengelolaan sekolah swasta itu kan hampir semuanya itu kan dari Dana itu ya, dari dana itu SPP lah ya. sebagian besar ya dari dana SPP atau dari siswa itu. Nah makanya ketika orang tua siswa atau wali dari siswa itu tidak membayar ya efeknya pasti ke istilahnya Kalau yang pengelolaannya itu ke operasionalnya Iya. itu. Karena operasional tetap jalan kan, Iya. listrik, kemudian Iya, gaji guru, Iya, gitu ya. seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sebagai seorang pengajar nih yang biasanya ketika ngajar harus ketemu orang, muridnya langsung gitu ya, bertatapan, berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika dengan konsep daring ya, istilah baru nih, online seperti ini, ada nggak sih sesuatu yang hilang atau sesuatu yang berbeda dari biasanya? Iya, dari saya dulu nih. Boleh. Iya. Yang jelas kalau saya merasa kasih dari seorang guru dari seorang guru ke peserta didiknya itu kurang tersampaikan. Artinya kan gini, ketika kita tatap muka langsung, ketika berinteraksi dengan siswa secara langsung, kita bisa tahu emosional masing-masing. Iya. Ketika mungkin saya marah, anak bisa tahu emosional Iya, tersampaikan. ekspresif lah ya. Ya, ketika saya memberi penghargaan, itu langsung tersampaikan. Berbeda ketika daring, ya itu bisa saja saya ketawa hahaha gitu kan, tapi kan wajahnya Atau kasih emot gitu kasih emot, tapi kan nggak tahu semua. Artinya emosional kasihnya kurang tersampaikan. Ruhnya Ruhnya hilang sih enggak. Iya. Ruh pendidikan tetap ada di sini. Mm. Tapi kalau bagi saya mengartikan emosional dalam mengajar itu kurang. Gitu Oke. kan. Hanya ya dalam tanda kutip formalitas pembelajaran kan seperti itu. Oke. Mas Najib,
ini ya agama ya? Agama. Oh, subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah. Kalau antum Kalau mungkin kalau dari saya spirit atau energinya. Kalau apapun itu, kalau yang namanya di rumah atau daring, mereka nggak ketemu teman, nggak ketemu guru, pasti spirit sama energinya pasti berbeda. Antara daring dengan luring itu pasti berbeda. luring apa? Luring itu offline. Offline, daring, luring. Oke. Ya, itu bahasa lain. Kalau online itu kan bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Indonesianya daring. Oke. Luring. Yes. Mungkin lebih ke spiritnya itu. Spiritnya yang beda ya. Ya, spiritnya yang beda. Gitu ya. Meskipun sebenarnya ya mungkin ini ya ada tren baru sekarang ya, bahwa mengajar sekarang menggunakan online, menggunakan gadget dan disupport dengan internet yang bagus gitu ya. Akhirnya apakah ini bisa terus dilanjutkan sistem ini? Meskipun ya kita berharap banyak pandemi ini akhirnya hilang gitu. Menurut teman-teman seperti apa? Ya, senior lagi dulu. Ya. Oke. Ya, ketika dilanjutkan atau tidak kembali ya, kita menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi yang akan datang seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang namanya perkembangan zaman, pasti penggunaan teknologi itu akan terus berlanjut. Ya, sebelum pandemi ini berjalan pun beberapa sekolah kan sudah menerapkan pembelajaran secara online, daring dan sebagainya gitu kan. Hanya saja memang gini Bang Wahyu, ketika pembelajaran daring ini berlanjut terus ya, itu seolah-olah ruh dari belajar itu menjadi berkurang gitu. Karena saya pernah ngaji, diberitahu sama guru itu kan bahwa kewajiban seorang penuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu. Nah, dalam lingkup sekolah, majelis ilmu kan sekolah, kelas kan seperti itu. Nah, mungkin pada kasus ini ketika pandemi, majelis ilmu adalah grup WhatsApp kan gitu kan. Oh gitu ya. Nah, muncul lagi kelemahan yang lain ketika pembelajaran daring itu terus berlanjut. Apa yang jelas, kedisiplinan anak akan jelas berkurang. Oke. Ya kan? Contohnya kecil gini, ketika hari-hari biasa normal anak jam 7 harus sudah sampai sekolah, harus masuk pelajaran dan sebagainya. Di rumah kadang jam 9 masih tidur. Sudah saatnya belajar online, jam 9 masih tidur. Bahkan sampai ditelepon sama guru BK-nya, didatangi ke rumahnya, itu kan. Nah, artinya kan kontrolin disiplinnya kurang seperti itu. Iya, nangkap. Ya. Jadi pentingnya sekolah secara konvensional, bukan secara daring, itu masih tidak bisa dicabut. Ya. Bahwa sekolah itu tempat menggembleng anak-anak untuk mencapai kesuksesannya, untuk terjun ke masyarakatnya. Di sekolah kita belajar kedisiplinan, kejujuran dan lain sebagainya. Ya, mungkin Bang Wahyu pernah membaca bahwa kesuksesan seseorang itu bukan dari kecerdasannya kan gitu, tapi dari attitude-nya, sikapnya, disiplin yang pertama. Nah itu. Nah, sekolah tempat belajar itu semua. Not only about pelajaran yang Yes. Nice. If you kalau misalkan istilahnya pembelajaran daring ini berlanjut atau tidak, menurut saya sih sebenarnya harus diimbangi. Ya. Balance. Jadi ketika pembelajaran daring atau online, ya semuanya harus siap, baik itu dari siswa itu sendiri, kemudian dari metodenya juga, kemudian dari orang tuanya juga, karena terkait dengan pembelajaran online yang namanya gadget, anak-anak pasti 100% dapat diawasi oleh orang tua. Betul. Ya, kita bisa mengawasi anak bermain gadget itu paling 20-30%. 60%-nya mereka akan ya bisa searching apa atau buka apa. Kemudian tadi istilahnya dari anak sendiri, sosial, hubungan sosial. Mereka tidak bertemu teman-teman, ya, mereka tidak bertemu dengan guru. Tadi disampaikan oleh Pak Najib, kasih sayangnya yang tidak tersalurkan secara langsung. Ini menurut saya akan membentuk karakter yang berbeda pastinya. Iya. Capacity building ya. Karena di sekolah kan nggak sekedar kita belajar secara ilmu ataupun akademik, tapi juga tadi ya sosial, kepribadian. Makanya ini benar nggak ya Pak Pendi ataupun Pak Najib, ketika liburan seperti ini mereka anggapnya ini liburan ya. Saya juga demikian. Akhirnya orang-orang tertentu, murid-murid tertentu dengan pengawasan orang tua yang berkurang, itu akhirnya keluar nih dari zona tadi, kedisiplinan tadi. Banyak di antara mereka yang akhirnya rambutnya semir, ya kan. Kemudian tadi benar, tidurnya biasanya
bangun pagi, nggak terlalu malam, Iya. akhirnya dia begadang sampai bangunnya kesiangan. Karena habit yang biasanya dia berangkat jam 7, ini nggak dikontrol sama sekali seperti itu. Akhirnya hilang nih kedisiplinan yang selama ini dibangun oleh guru dan sekolah. Dengan adanya pandemi ini, akhirnya mereka kayak lost control gitu, bener nggak? Ya, iya, karena memang kalau kita lihat sekarang aja ya, kalau kita lihat media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya, kita lihat, karena saya sendiri kan memantau anak-anak nggak cuma melalui WhatsApp, tapi juga Facebooknya dan sebagainya, biar bisa memantau kegiatannya. Ya, 50% mereka banyak yang seperti itu, apalagi karena sekali lagi anak-anak mungkin dengan orang dewasa ini pandangan terhadap situasi saat ini itu berbeda. Betul. Nah, anak-anak menganggap ketika mereka tidak berangkat sekolah, berarti mereka libur. Betul. Mereka lepas tanggung jawab dari yang namanya belajar dan sebagainya. Sekali lagi orang tua di situ sebagai controlling utama itu bahkan ya tidak sampai memodelkan hal-hal itu, karena tidak semuanya orang tua yang bisa dikatakan cara mendidiknya yang disiplin ke anak. Makanya seperti itu. Karena ini juga ya Pak Fendi ya, ketika memang ada kegiatan belajar melalui daring, mereka nggak pakai seragam kan ya? Iya, bangun tidur pun bisa gitu. Ya maaf, mungkin di kamar mandi pun bisa kan nggak makanya langsung. Coba mungkin kalau dari awal didisiplinkan seperti itu, misalnya, akhirnya kita bisa kontrol nih, oh si A rambutnya udah boleh panjang, jadi bisa ditegur sekalian di situ. Rambutnya tiba-tiba warnanya pink gitu kan, bisa sekalian ditegur di situ gitu. Ya karena kan metode untuk pembelajaran daring sendiri kan terbatas ya Pak Najib. Berbeda dengan metode kita tatap muka secara langsung. Bisa kreatif, musik kreatif. Kalau itu kan kita masih terbatas, apalagi ini istilahnya apa ya, metode istilahnya kagetan ya. Kita masih kaget aja, kagetan kita menggunakan Google Form atau menggunakan Edmodo atau Zoom. Itu sesuatu yang menurut saya itu masih kaget untuk level kita. Kayak semacam ini masih eksperimen gitu. Masih nyoba-nyoba. Belum ada metode yang istilahnya banyak atau tepat untuk diinikan ke anak. Lebih banyak keterbatasannya gitu. Kembali lagi ketika misalkan contoh ya, guru ingin memberikan metode pembelajaran lewat telekonferensi misalkan, lewat video, contoh Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Nah, muncul lagi kendala yang awal tadi, masalah kuota, masalah jaringan dan sebagainya. Jadi ya itu tadi, ada keterbatasan kreativitas guru untuk mendesain pembelajaran. Jadi kembali lagi ada batasan semacam itu. Betul. Maka ketika ada kasus seperti itu, kemudian muncul controlling yang berkurang kepada siswa, maka segitiga kerjasama antara pihak sekolah, guru, orang tua itu harus kembali dikuatkan. Kalau dulu pada masa normal sebelum ada pandemi, ketika belajar di sekolah, ya sekolah berperan penting, berperan besar. 90% atau 60%, 40% mereka pulang, sudah urusan orang tua. Nah sekarang full di rumah, maka peran orang tua menjadi penting. Maka komunikasi pihak sekolah, komunikasi guru dengan orang tua, dengan siswa harus intens dilakukan. Ini kan kebetulan yang saya undang ini adalah guru-guru milenial, masih muda, melek teknologi, melek juga ya. Kita nggak salah melek. Pertanyaannya gitu. Bagaimana dengan guru-guru yang usianya mungkin 50 tahun ke atas, senior kan? Senior ya. Artinya mereka yang punya keterbatasan di dunia gadgeting ini. Ya, mau tidak mau rekan-rekan guru yang senior, lebih senior dari kami itu mau tidak mau harus belajar, harus beradaptasi, harus mengikuti gitu kan. Dan saya melihat rekan-rekan guru yang di sekolah di SMA 1 Pekalongan, alhamdulillah luar biasa, semangat mau belajarnya luar biasa. Karena tuntutan kan? Karena tuntutan mau bagaimana lagi gitu kan. Contoh misalkan ada rekan guru yang tidak tahu cara untuk membuat Google Classroom misalnya. Yang beliau-beliau ini bertanya kepada yang lebih muda, Mas ini bagaimana caranya membuat ini? Artinya kan mereka mau tidak mau harus belajar, harus bisa, karena tuntutan keadaannya mengharuskan kita sebagai pendidik bisa mengatasi keadaannya seperti ini. Harus bisa mengupgrade lah ya. Yang muda juga sama kan? Harusnya lebih dong, ya nggak cuma sekedar aplikasi yang biasanya mungkin seperti ini tetap harus kreatif tadi ya. Menggunakan metode-metode yang sesuai dengan makanya ya itu saya bilang apa istilahnya ya, teknologi ini ya memang harus
diimbangi dengan apa namanya semua aspek tadi yang ya. triangle Betul. sampai oleh Pak Najib Kualitas tadi. jaringan juga harus bagus Iya. ya. Kemudian apa namanya spesifikasi gadget juga harus Ada betul sekali. Ada Iya, siswa betul. gini, ada siswa yang maaf karena mungkin keadaan ekonominya, HP-nya hanya miliki HP yang RAM-nya 1 GB. yang penting Android itu. Yang penting Android gitu kan. Itu Yang ketika mereknya buah-buahan gitu. Iya. itu Kecil ketika gitu. ada tugas dari guru untuk mengumpulkan ke satu aplikasi, ke Google Classroom atau ke Edmodo contoh gitu kan, itu banyak kendala, HP-nya lemot dan sebagainya kan gitu. Nah, kasus-kasus masalah itu sering kita temui di lapangan Pak Mayu. Oke. Sehingga kalau tadi awal Pak Fendi mengatakan sekolah juga memberikan solusi gitu kan. Salah satunya adalah bagi siswa yang tidak mampu untuk melaksanakan itu di rumah, silakan datang ke sekolah. Sekolah memfasilitasi lab komputer. Oh boleh ya? Bisa, Bisa ya? asalkan datang ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Oh, tapi Dan tidak mengumpulkan massa. Nah, itu yang penting. Oke. Nah tadi Mas Najib mengatakan selama ini masih tetap berhubungan dengan muridnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Najib nih, yang selama ini pernah didengar gitu ya, tanggapan orang tua, kemudian murid-murid itu sendiri ya, tentang pendidikan daring seperti ini. Apakah mereka bisa nggak sih menerima sistem ini jika seandainya ini terus dilakukan? Ya. Rata-rata responnya seperti apa, Mas? Pendidikan daring ini kan tidak hanya di SMA, bahkan TK pun kan. TK pun ya, TK, iya betul. SD, MI, SMP, MTS semuanya. Ya. Mungkin kalau di kasus tingkatan SMA atau menengah atas gitu ya, kasus keluhan orang tua tidak terlalu. Karena anak-anak sudah bisa mandiri, hanya betul. mungkin controlling orang tua saja gitu kan. Ketika saatnya belajar, ayo diingatkan kan seperti itu. Yang paling sering saya ketemu kasus keluhan orang tua adalah di tataran dasar, di SD atau bahkan di TK. Karena yang repot orang tuanya, gitu ya. Anaknya nggak begitu. Iya, orang tuanya kadang juga lebih nggak ngeh ya. Contohnya gitu kan, contohnya ada tugas dari guru suruh mengerjakan soal, anaknya buat aja kan ya. Ini dikerjakan ya repot orang tuanya, gitu kan. Ya, akhirnya komplainnya ke guru ya. Kok sekolah tugas terus kan gitu. Padahal memang begitu. Betul. Sering jadi bahasan tuh. Katanya pandemi, katanya belajar di rumah aja, tapi tugasnya banyak banget gitu ya. Makanya akhirnya kan ketika 1 minggu, 2 minggu pertama sekolah dari rumah, belajar dari rumah itu kan muncul regulasi dari pemerintah bahwa guru dilarang memberikan tugas yang memberatkan kepada siswa, guru dilarang memberikan tugas yang banyak. Ya hal-hal semacam itu, karena memang pada minggu pertama, minggu kedua banyak kasus keluhan seperti itu. Tugas karena guru belajar online gitu kan, kita kasih tugas aja suruh mengerjakan di rumah, kasih tugas suruh mengerjakan di rumah, itu banyak keluhan sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi itu, guru dilarang memberikan tugas yang memberatkan. Gitu ya. Gitu. Tapi dengan adanya mungkin ya orang tua nih yang belum bisa menerima ini, sebenarnya itu positif menurut saya. Karena apa? Dengan seperti itu akhirnya tetap pendidikan ya harus ke sekolah. Ada tempatnya. Mungkin untuk orang tertentu dia sudah nyaman dengan kondisi ketika belajar sudah homeschooling. Ini sebenarnya konsep homeschooling kan. Cuma guru yang datang ke rumah. Tapi ini guru yang datang melalui aplikasi. Daring itu tadi ya. Nah, ketika memang sekolah tetap harus berangkat pagi, kemudian berseragam, kemudian ketemu sama teman-temannya, interaktif dengan gurunya, kemudian ada sistem di situ. Ini kan berarti masih dibutuhkan ya? Jelas, sangat dibutuhkan. Keluhan orang tua itu sebagai bentuk kepedulian mereka. Artinya mereka masih perhatian dengan pendidikan anaknya. Betul. Maka ada yang ngomong, yang mending mangkat sekolah baik daripada gue kan gitu. Artinya bahwa pentingnya pendidikan atau sekolah secara normal, masuk ke sekolah, belajar di dalam kelas dan lain sebagainya, itu masih tetap menjadi sangat penting. Karena tidak hanya anak atau siswa itu belajar intelijensia gitu, tapi ya belajar disiplin, belajar hormat kepada guru, saling sayang menghormati kepada sesama siswa, dan banyak hal lain. Tidak hanya intelijensinya. Nah, itu tadi karakter buildingnya. Ada tambahan mungkin Pak Pendi? Ya, tadi kalau saya cuma menanggapi yang awal pertanyaan tentang bagaimana respon orang tua terhadap siswa ya. Kalau tadi Pak Najib sudah menjabarkan sebagai orang tua ya memang sangat memerlukan sekolah itu. Nah ini yang jadi viral saat ini itu
banyak orang tua yang kondisinya tidak begitu mampu, tidak begitu mapan. Kemudian anaknya ini justru menjadikan ajang saat ini, pembelajaran dari ini sebagai ajang untuk meminta, itu untuk Memanfaatkan momentum itu ya, meminta HP yang tiba-tiba kasihan ya. Karena banyak kan kita lihat di media sosial, di Facebook, di platform-platform ya berita media sosial itu banyak sekali anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk dengan alasan ini untuk pembelajaran online. Itu yang membuat saya ambil justru ke arah situ ya, ke arah situ. Mungkin kalau untuk orang tua yang mampu ya nggak ada masalah ya, kita belikan HP bagus, kasih kuota, udah. Nah, sedangkan kalau orang-orang tua yang kondisi ekonominya yang tidak begitu baik gitu, ini yang membuat istilahnya tadi anak-anak itu murid nggak berakhlak. Ya kan, saya nggak menyalahkan juga karena yang pertama kondisinya memang harus menuntut kebutuhan tadi ya. Yang kedua hubungan sosialnya melalui online semua. Jadi melihat, wah itu aja bisa pakai HP ini. Gitu ya. Namanya anak-anak kan mesti arahnya ke situ. Mungkin kalau anak SD masih bisa pakai HP orang tuanya itu. Nah SMP, apalagi anak SMA, harus punya sendiri dan yang bagus. Kalau nggak bagus nggak bisa buat mengerjakan ini, nggak bisa mengerjakan ini. Itu yang jadi keresahan aja. Sempat ya kemarin ada berita viral di Instagram bahkan di Facebook itu kan seorang nenek pergi ke mall mencari HP buat anaknya itu kan dengan uang yang seadanya. Itu kan salah satu realitas yang terjadi karena dampak pandemi ini. Nah, ini juga kan yang namanya pandemi kan yang jelas ekonomi juga terdampak gitu. Pasti. Kita pernah ketika memberikan bantuan kepada siswa dalam bentuk sembako dan kuota atau pulsa itu, kita pernah sedikit wawancara kepada salah satu siswa lah, gitu. Di mana COVID-19 ini sudah juga berpengaruh pada pekerjaan orang tuanya. Jadi sejak adanya PSBB dan sebagainya itu orang tua sama sekali tidak bekerja, ayah ibunya. Itu kan bagian dari dampak yang jelas berpengaruh pada mood dia untuk sekolah juga. Aduh, kayak orang tua tuh nggak punya uang buat beli kuota kan gitu kan. Akhirnya mau bagaimana lagi? Nah, itu contoh-contoh kasus seperti itu juga sering banyak ditemukan di lapangan gitu. Itulah peran pentingnya guru agama ya, memberikan kesejukan, mengeluarkan dalil sabar bu, bersyukur, ikhlas. Teman-teman, kalau boleh jujur, kalian kangen nggak sih berangkat sekolah? Kalau saya sangat. Karena yang namanya pembelajaran ya sebagus-bagusnya pembelajaran online, saya bilang spiritnya pasti berbeda dengan ketemu secara langsung. Kita nggak mungkin kita bisa ngontrol kamu jangan begini. Kita tahu anak itu bagaimana tingkah lakunya di rumah dan sebagainya. Ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita kontrol. Dan tadi kasih sayangnya itu tidak bisa tersampaikan secara langsung. Itu yang membuat kita kangen. Ya walaupun kadang ketika banyak keluar dari kita, wah anak bandel lah, anak begini lah. Ya itu yang kangennya justru ya. Iya. Itu seninya dalam mengajar. Seni dalam mengajar gitu kita bisa melihat kondisi anak yang berbeda-beda. Satu kelas ada 20, satu kelas ada 30, ya kita menghadapi 20-30 karakter yang berbeda. Nah, itu kan yang bikin kangen seperti itu. Ada anak yang suka tidur di kelas. Nah, ada iya ya dibangunin baru bangun itu. Ada yang suka nanya sampai kita gelagapan buat jawab itu. Ada itu kan yang bikin kangen seperti itu. Ada yang pelajarannya pas pelajaran ngantuk, tapi pas nggak ada pelajaran malah semangat. Ada yang model-model seperti itu. Justru curhat masa lalu ya. Model yang seperti itu. Iya. Kalau misal nih, apakah sekolah online ini akan jadi tren ke depan menurut teman-teman gimana? Kalau jadikan sebagai salah satu metode, saya setuju. Ya, artinya sangat bisa sekali karena perkembangan teknologi kan jelas kita tidak bisa menghindar. Ya, harus kita bisa alih-alih kita menolak teknologi di dunia pendidikan, malah kita tidak bisa berkembang. Tapi bagaimana memasukkan teknologi itu ke dalam pendidikan untuk media belajar dan sebagainya. Kalau itu jadikan sebagai metode atau strategi dalam pembelajaran atau dalam satuan pendidikan, it's okay, no problem. Tapi kalau itu jadikan habit yang seterusnya, saya tidak setuju karena itu tadi yang saya sampaikan. Banyak hal negatif yang bisa
hal positif yang bisa hilang maksudnya, Hmm. disiplin anak, karakter anak dan lain sebagainya. Padahal itu juga poin penting dan tujuan utama Tujuan pendidikan pendidikan. juga salah satunya ini. Iya. Betul. Kalau Pak Pendi mungkin kalau seandainya ini jadi tren, apakah ini jadi tren ke depannya? Ya kalau harapan besar saya sih ya jangan jadikan ini hal yang utama ya. Ini teknologi ataupun Selingan lah ya ya. itu pembelajaran daring atau online ini sebagai selingan saja untuk penyesuaian bertambahnya teknologi itu sebagai penyesuaian saja. Tapi kalau untuk menjadi kebutuhan utama saya rasa janganlah. Oh gitu ya. Kita tolak. Kita tolak. Saya nggak tahu. Saya kan nggak sekolah. Saya kan putus sekolah. Oke, teman-teman berdua kan termasuk kategori guru kreatif ya. Amin. Amin. Keren. Bisa seperti itu ya. Artinya dengan pergaulan, lingkungan, kemudian input yang sering didapat gitu, akhirnya menggunakan sistem pendidikan yang free, yang bebas menurut teman-teman dan koridor yang ada di aturan sekolah gitu ya. Nah, kayak saya kenal Pak Pendi ini adalah image-nya yang kuat adalah guru rapper. Iya, betul. Kalau dari kan nggak mungkin nge-rap di depan HP tiba yo WhatsApp apa kabar. Seramang istri Ya kalau Pak Pendi cenderung lebih dubbing ya, Iya. gitu. Iya. Kalian dua sebelum kita akhiri obrolan kita, boleh nggak nih sedikit berapa part untuk dubbing sama rap gitu. Aduh, ini Harus bisa curang nih apa yang tembak. Ya. Berarti Bebas. ini Pak Fendi terkenal dengan rappernya Ya. yang guru bahasa Indonesia yang ahli nge-rap gitu kan. Betul. Barangkali ada pemirsa di rumah yang mau ngundang orang anaknya juga bisa. Ininya kalau saya rappernya lah, ini Dubbing ya bener namanya. Beatbox. Big Bot. Oh, kalau Beatbox ya. oh bukan dubbing ya salah ya. Dubbing itu ngisi suara. Oh iya. Nah, ayo sebelum ini kita closing. Saya harus cari dulu nih. Ya nggak apa-apa. Cari dulu nih. Nah, sambil nyari nada. Ya. Iya. Ini mungkin kangen juga kan Iya. dengan sistem seperti itu kan? Iya. Ini jadi mengingatkan kita nih Pak Fendi ya bahwa Nah, saya waktu memang kita sengaja dulu ingin ini. ya, jadi mau- MC 2M itu. Kenapa? MC 2M itu kan. Iya. Terima kasih. Dulu saya ininya ya. Apa kabar teman-teman yang di sebelah? Tahu. Nanti saya undang ke sini salah satunya. Harus. Iya. Udah siap? Gini, ini Agak salah. ini saya pakainya sebenarnya itu bukan rap ya, itu sebenarnya modifikasi dari pantun. Pantun ya. Itu didapatkan juga dari komunitas dari teman-teman di komunitas guru itu terinspirasi dari itu dan akhirnya pantun bagian pantun itu kan membosankan kalau di kayak di Masak sandal biar matang. Cakep. Lo. Nah, ini kita bikin jadi lebih ke catchy deh. Iya. Ya, kemasannya Easy listening. Easy listening. Nyuci. Oh iya. Ya, Ya membuat yang bisa membuat anak-anak itu jadi terpacu, Iya. terpicu untuk bisa Boosternya melestarikan biar pantun. ini ya. Oke, ready? Beatboxnya bisa nggak? Bagaimana ini? Ya kayak yang dulu. Waktu di sana. Di sono ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Dengan Fendi Bang Mas Najib. Pergi ke pasar membeli pasak, tidak lupa membeli papan. Percuma saja punya ilmu banyak kalau itu tidak pernah diamalkan. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Nice. Ini kalau Mbak ini. Iya. Judulnya Saya juga nyari ini Nyari, pantun ya? pendidikan karena memang dasarnya itu pakai Oke. pantun. Iya. Dan pasti teman-teman kangen ya dengan suasana seperti ini ya. Iya. Ketika ngajar secara langsung, ketemu muridnya ya. Iya, Nah, betul, kira-kira betul. ini normal satu lagi pertanyaan deh. Iya. Apa yang akan kalian lakukan ketika pendidikan ini mulai berjalan normal? Yang ingin kita lakukan, ya jelas melepas rindu dengan anak-anak. Ya lewat ya
kita sudah sangat rindu untuk bertatap muka di dalam kelas, bertatap muka di sekolah, ingin menulis papan tulis dilihat oleh anak-anak, ingin merasakan bagaimana nasihat kita didengarkan oleh anak secara langsung. Yang jelas kita ingin itu cepat terjadi, cepat berlangsung normal seperti itu. Oke, Pak Pendi mungkin? Ya, bahwasannya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak bahwa apapun yang terjadi saat ini kita harus bisa beradaptasi secepat mungkin, seperti itu kurang lebihnya. Berangkat dengan style lo yang Iya. Yang karena kalau dia kan kerjaan gini kan. karena new normal, normal baru, berarti semuanya harus baru, Kembali semuanya normal, harus yang baru normal dan harus lebih baik pastinya seperti itu. Betul sekali. Ya, izin memberikan satu kalimat terakhir atau pernyataan terakhir bahwa pendidikan daring ini kan sudah diterapkan oleh pemerintah secara menyeluruh di Indonesia. Tapi kembali lagi berhadapan dengan kasus-kasus klasik ya, keterbatasan akses listrik, akses internet dan lain sebagainya, sehingga saya sering bertukar kisah lah dengan rekan-rekan guru yang di daerah, kayak di teman-teman guru di Madura, di Garut itu, karena kondisinya memang anaknya nggak punya kuota atau nggak punya HP, itu guru-guru yang datang ke sekolah bergantian. Itu ada banyak kasus seperti itu. Kalau kita mungkin termasuknya di kota gitu Bang Wahyu ya, di kota jadi lebih enak. Tapi rekan-rekan guru yang di daerah itu sampai satu hari bisa mengajari mendatangi 10 siswa yang letaknya jauh-jauh. Itu gambaran teman-teman yang mungkin kita sangat bersyukur ya kondisi seperti ini, tapi hidup di lingkungan yang cukup memadai lah, sehingga ya tidak berat untuk menjalannya. Hanya kita bisa bagaimana beradaptasi mengikutinya. Jadi kembali lagi, meskipun kondisinya seperti ini, saya mengajak untuk semuanya bersyukur dan bersyukur. Bersyukur. Teman sama-sama. Oh iya. Kalau nggak salah dulu Bang Wahyu juga pernah ikut itu sih ya. Iya. Nyanyi sekolah Bang Wahyu bernyanyi religi ya dulu. Iya, religi. Sekarang saya mainnya supranatural. Sabit ya. Oke teman-teman, saya terima kasih sekali untuk sharingnya pada hari ini ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang selama ini sudah teman-teman lakukan di dunia pendidikan ini bisa memberikan satu dampak yang positif, Amin. khususnya nih untuk murid-muridnya masing-masing. Amin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pendidikan ini tetap bisa terus berjalan normal dan apa yang menjadi cita-cita teman-teman bisa terlaksana ke depannya ya. Pak Pendi segera jadi PNS ya. Amin. Ya. Pak Najib sudah jadi PNS, jangan nakal. Ya, nakal nanti tidak sentul ya. Aduh. Kalau levelnya PNS. Iya, pasti amanah. Iya. Terima kasih lagi teman-teman. Iya. Lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.